Ini adalah This is dari Kriptomologi episode ke-34. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di This is the Channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is dari Kriptomologi episode ke-34. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas tentang cryptocurrency tentunya, dari Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian klik link tersebut buat join. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue pribadi tidak pernah punya program investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer dengan iming-iming return yang sangat besar, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Oke? Nah, hari ini berbicara tentang cryptocurrency teman-teman ya, tentang Bitcoin juga ya. Sekarang sudah masuk ke bulan pertama atau bulan Januari di tahun 2022 yang mana harusnya cycle-nya bullish. Tetapi di dalam kenyataannya kita masih belum bisa melihat pergerakan yang sangat impulsif ya. Dan ini cukup mengkhawatirkan ya, karena bisa jadi nanti malahan bearish-nya yang jalan kayak gitu ya. Dan ini ada deadline-nya sebenarnya. Kita akan lihat di tanggal 8 teman-teman ya. Di tanggal 8 kita lihat akan seperti apa ya, karena kalau berkaca dari cycle sebelumnya, tanggal 8 itu bisa jadi nanti ada turning point ya teman-teman, entah itu ke arah bullish maupun ke bearish ya. Nanti kita akan lebih jelasnya akan lihat di dalam chart ya. Dan seperti biasa teman-teman, gue akan bahas juga beberapa altcoin nanti, nggak cuma Bitcoin doang. Jadi gue nanti akan bahas beberapa altcoin untuk analisa ke depannya seperti apa. Tapi seperti biasa gue akan bahasnya itu di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan bahas tentang cryptocurrency ya. Dan karena gue bahkan bahas tentang crypto, gue menggunakan charting tools dari id.tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa kripto dan juga saham secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek aja ke websitenya di id.tradingview.com. Ini yang seperti di atas ini. Terus kalian bisa daftar ya, sign up dulu, gratis teman-teman, tidak perlu bayar apapun. Dan kemudian setelah kalian berhasil daftar, kalian langsung bisa ke kolom chartnya teman-teman ya. Kolom chartnya itu seperti ini contohnya. Nah ini ya, ini di bagian atas ini kalian klik chart ya, kemudian kalian bisa langsung menggunakan charting tools yang sangat-sangat bagus ini secara gratis ya. Fitur-fiturnya secara gratis pun udah oke kok ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh yang lebih pro ya, fitur-fitur yang lebih pro seperti indikator yang lebih banyak ya, karena kalau yang gratis itu dibatasi cuma 3 indikator. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai lebih dari 3 indikator, kalian harus coba yang pro-nya gitu ya, yang paling murah. Yang pro-nya juga udah bisa banyak. Atau kalian mau coba fitur replay ini untuk backtest sistem kalian untuk lebih detail, kalian bisa intraday juga, itu kalian bisa upgrade yang pro-nya ya. Untuk upgrade yang pro-nya juga itu worth it banget sih ya kalau menurut gua. Kalau misalnya kalian trading itu worth it banget. Nah sekarang teman-teman ya, kalau misalnya kita mau bahas kripto seperti biasa, kalau kalian ngikutin gua ya, gua pasti akan bahasnya tuh dari market cap-nya dulu seperti apa gitu ya. Nah teman-teman, ini kita sudah masuk ke tahun yang baru ya, di bulan Januari ya, yang mana harusnya tuh cycle-nya tuh bullish. Harusnya kita sudah melihat pergerakan candle-candle yang bullish ya. Tapi sampai hari ini pun dia masih belum menunjukkan pergerakan bullish tersebut ya. Itu bisa menjadi pertanda yang kurang bagus untuk Bitcoin. Kenapa? Karena tanggal 8 itu adalah deadline-nya. Jadi kalau misalnya tanggal 8 nanti muncul satu candle bearish aja ke bawah, atau dia bikin turning point-nya swing high untuk menjadi bearish, itu kemungkinan cryptocurrency bisa terkoreksi lagi lebih dalam gitu ya. Tetapi nanti kalau misalnya di tanggal 8 itu dia malah turning point-nya ke bullish, ya itu berarti akan terjadi reverse cycle teman-teman. Maksudnya reverse cycle itu adalah yang tadinya di tahun 2020 2021 Januari ya, itu harusnya tanggal 8 itu cycle-nya kan bearish. Nah di tahun 2022 malah jadi bullish, berarti itu cycle-nya ke reverse gitu ya. Nah itu yang bisa terjadi di cryptocurrency. Nah tapi sekarang kita lihat dulu dari total market cap-nya ya. Ini adalah total market cap dari cryptocurrency. Kita bisa melihat bahwa sekarang ya harganya itu atau market cap-nya itu berada di level yang masih consolidate teman-teman ya. Consolidate seperti ini, dia masih ranging, masih belum ada kepastian dia mau bergerak kemana. Nah ini kalau misalnya kita tinggal perhatikan nanti pada saat dia breakout aja ke bawah atau ke atas, itu bisa menjadi informasi buat kita. Tapi kalau selama ini dia masih consolidate, masih menimbang-nimbang,
yang mana yang lebih lebih kuat ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari volumenya teman-teman, di sini ada yang menarik. Di kurang lebih tanggal 14 Desember itu ada volume bullish yang cukup signifikan ya. Kalau misalnya kita perhatikan itu adalah di candle ini. Makanya candle ini menjadi candle penahan ya. Jadi di angka memang di level demand 2,084 triliun sampai ke 2,2 triliunan, yaitu menjadi area demandnya si market capnya ini gitu ya. Oke, itu untuk Bitcoin market capnya seperti itu. Kita masih bisa berharap dia itu bisa meledak ke atas. Jadi kuncinya itu adalah nanti kita lihat apakah dia bisa break di atas atau break dan bertahan di atas 2,3 triliun. Kalau dia bisa bertahan di atas 2,3 triliun, maka jalur bullishnya itu kemungkinan akan jalan dan dia akan ngejar 2,671 tadi. Itu untuk market cap semuanya. Sekarang kita coba lihat market cap yang di luar Bitcoin atau yang altcoinnya aja. Nah, sama ya teman-teman ya, kalau yang di luar altcoin ini juga sama, dia lagi bentuknya ranging seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita perhatikan levelnya yang paling atas tuh yang harus diperhatikan itu adalah 1,38 triliun ya. Jadi kalau dia break di atas itu menjadi sesuatu yang bagus sekali. Dan kalau dilihat dari patternnya juga, ini masih ada pattern yang bullish juga, bullish continuation. Jadi kita berharap dia break out ke atas terus dia langsung jalan ke atas kencang sekali. Itu yang masih diharapkan ya. Dan kalau misalnya untuk volume yang paling besar tuh sama di 14 Desember ini juga teman-teman ya. 14 Desember itu berarti di harga ini ya, di range harganya itu 1,196 T sampai 1,3 T itu adalah demand areanya si market cap dari si altcoin ya. Jadi itu yang kita cari nantinya. Oke, itu untuk market capnya. Sekarang kita langsung saja ke koinnya. Tentu saja kita pertama itu akan bahas Bitcoin teman-teman ya, Bitcoin, BTC USD. Oke. Nah, untuk Bitcoin ini sendiri ya, kalau misalnya kita perhatiin ya, dia tendensinya tuh malah agak bearish ya teman-teman ya, malah agak bearish. Kalau misalnya kita lihat nih ya, agak dia kan selalu membuat lower high nih. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, di sini high pertama, terus kemudian di sini high kedua, kemudian dia bikin high ketiga ya, dan dia ini selalu bikin lower high. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini yang mengkhawatirkan teman-teman ya. Di sini ya, ini kalau saya ganti ya di warna merah deh ya. Yang saya kotakin warna merah ini kan ruang consolidate-nya dari si Bitcoin itu sendiri ya. Tapi kalian perhatikan ya, yang pada saat di consolidate seperti ini, tekanan bearishnya itu masih lebih dominan daripada bullishnya ya. Ditandai dia di sini ada tekanan bearish yang mana dia menjadi satu wick atau satu shadow, tetapi dia nge-fill terus teman-teman ya. Dia nge-fill terus ya, dan dia mau ditarik ke atas, ketahan terus di di dynamic resistance-nya, yang mana itu saya menggunakan exponential moving average. Dia ketahan terus ya, dan ini menjadi berbahaya ketika dia bisa break di bawah 45.700 ya. Jadi kalau dia bisa break di bawah itu 45.700 dan dia bertahan di bawah itu mungkin akan turunnya tuh akan lumayan ya. Dia akan bisa turun ke sini dulu ya, ke 40 ribuan, 40.500 sampai 43.000 ya. Bahkan kalau misalnya dia bisa dijebol lagi ke bawah, dia bisa sampai ketarik tuh sampai kira-kira levelnya tuh di sebelah sini teman-teman ya, di 36.789. Ya itu yang worst case-nya seperti itu. Cuman saya berharapnya sih dia bisa kedorong lagi ke atas, kejar 50, di atas 50 ribunya dulu, baru nanti dia bisa break ke atas, bisa kejar ke 58 ribu, baru 67 ribu ya. Itu nanti kalau misalnya kita lihat seperti yang tadi saya bilang, tergantung nanti di tanggal 8 ya, nanti ada sampai tanggal 8 ini pergerakannya seperti apa. Tapi tanggal 8 itu merupakan finalnya sih. Kalau misalnya kalian nanti mau lihat ya pergerakan Bitcoin yang agak lumayan ya, mungkin di tanggal 8. Oke? Seperti itu untuk Bitcoin ya. Jadi cukup mengkhawatirkan ya, tetapi kita berdoa saja semoga pada saat dijebol ke bawah pun, let's say dia bisa ketahan di level 43 ribuan lah. Ya itu masih bisa nahan, masih bagus gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Sekarang kita ke Ethereum. Sebentar ya, ini saya Oke, kita ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sendiri ya, ini juga sama nih, saya remove dulu drawingnya semua. Oke. Nah, untuk Ethereum sendiri ini juga sama teman-teman ya. Jadi dia juga cukup masih di dalam codingnya itu masih bearish teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatiin ya, di sini dia bikin high ya, kemudian di bawahnya bikin lower high lagi, terus kemudian di bawahnya bikin lower high lagi ya. Ini juga ada lower high lagi. Mengkhawatirkan teman-teman. Jadi ini codingnya pun coding bearish ya. Ini kita lihat apakah akan menjadi lower high lagi di sebelah sini.
Ini yang kita lihat nanti ya. Jadi ini menjadi tahanan dia nih di angka 3.800 sampai ke 3.900 tahanan dia. Kalau dia misalnya ke bawah lagi itu fix dia jadi bearish teman-teman ya. Bisa ngejarnya itu ke level berapa? Ngejarnya itu bisa sampai ke level ini dulu pertama ya. Ini adalah satu level yang harus dikejar 3.300 ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada area demand yang bisa menahan harga yaitu di 2.800 sampai 3.130. Ya, jadi kalau misalnya peta penurunannya seperti itu. Ya ini kalau misalnya kita pakai 1:1 pun ya kalau kita tarik seperti ini ya. Terus let's say dia misalnya bikin swing di sini gitu ya. Nah, ini pas banget ya sampai ke 3.300-an itu area penurunan dari Ethereum. Oke, jadi ini saya juga masih belum lihat ya. Ini kenaikannya masih belum ada impulsifnya banget ya. Jadi ini masih bisa terkoreksi. Kita lihat aja nanti sampai tanggal 8 dia akan seperti apa. Untuk Ethereum seperti itu. Sekarang kita coba lihat yang lain Solana, teman-teman. Nah, untuk Solana ya kita lihat. Untuk Solana ini masih lebih better teman-teman ya daripada yang Ethereum dan yang lainnya. Kenapa? Karena di sini masih ada satu level yang bisa menahan ya di sini dari angka 150 sampai 170 itu menjadi area demand-nya dia yang cukup kuat harusnya. Jadi kalau misalnya dia bisa mantul ke atas ini dan tujuannya tetap ya dia harus nge-break ini dulu ya. Nah, ini adalah trendline yang harus di-break ke atas. Dia bisa bertahan di situ itu menjadi cukup bagus. Cuman yang mengkhawatirkan lagi dari semua tadi yang kita lihat ya itu adalah dia punya moving average ini ya untuk semua kripto tadi itu sudah mulai shifting ya dari yang tadi bullish sekali terus dia shifting menjadi sideways seperti ini yang mana dia dapat rapat atau bahkan mungkin dia bisa langsung terjun ke bawah gitu ya. Dan untuk dari volumenya pun belum ada kepastian apapun ya, belum ada impulsif bullish yang masuk di dalam volumenya. Tapi dari segi patternnya pun ini masih lebih bagus karena ini membentuk descending broadening wedge yang mana kalau misalnya dia bisa jebol ke bawah ya inilah level yang harus dikejar ini ya bottomnya itu di daerah sini 123-an. Itu yang bisa kalian lihat sebagai acuan gitu ya. Kalau sekarang apakah sudah ada sign atau signal untuk entry? Saya bilang masih belum ada. Jadi nanti kita perhatikan dulu berikutnya seperti apa. Nah, berikutnya kita coba cek XRP, teman-teman. XRP. Nah, untuk XRP ini sama ya teman-temannya, dia juga masih bearishnya masih kuat dan level yang dituju masih sama di 0,7-an lah ya. Itu menjadi area supportnya yang bisa kalian perhatikan untuk beli. Oh ya, sedikit tentang XRP teman-teman ya. Menurut saya ini cuman analisa saya ya. Jadi setiap tahun itu pasti ada satu, kalau di dalam kripto itu pasti ada tren ya namanya teman-teman. Tren itu entah ganti-ganti ya. Dulu kita mulai trennya itu dari swap teman-teman ya, dari DeFi swap ya, dari decentralized exchange ya. Itu pertama di situ ya, decentralized exchange, kemudian ke DeFi ya, kemudian ada swap ya, itu trennya jalan. Jadi koin-koin yang berhubungan dengan itu naik semua. Kemudian yang kedua itu mulai masuk NFT gitu ya. Terus berikutnya habis NFT metaverse gitu ya. Habis metaverse ada Web 3.0. Itu yang menjadi tren ke depannya itu katanya Web 3.0 ini. Dan menurut saya yang akan jadi the next trendnya itu adalah yang berhubungan dengan sistem pembayaran teman-teman ya ke depannya dengan menggunakan Web 3.0. Nah, ini koin-koin yang berhubungan dengan itu salah satunya adalah XRP ini. XRP ada beberapa sih, ada XRP, ada IOTA ya, kemudian ada AVAX ya. Kemudian ada XLM ya, itu bisa kalian perhatikan itu koin-koin tersebut dan cari yang technicalsnya dan fundamentalnya lumayan bagus ya. Tapi semua yang saya sebutin tadi sih fundamentalnya oke sih. Jadi kalian tinggal cari aja technicalnya yang bagus yang mana. Nah, jadi XRP ini menarik ya sebenarnya. Kalau misalnya kalian percaya dengan koin ini, ya itu silahkan. Dan satu lagi yang tadi saya bilang tuh ada XLM ya. XLM ini juga ini oke sih untuk ke depannya gitu ya. Dan ini secara teknikal dia lebih aman. Kenapa? Karena dia sudah kena support dan dia mantul ke atas ya. Kita tinggal lihat apakah dia bisa narik lagi sampai ke atas ini aja sudah oke. Dan baru nanti dia bisa kejar ke beberapa level yang penting-penting seperti di 0,6 ya, kemudian ada di 0,7 sampai terakhirnya di 0,8 kayak gitu. Oke. Itu untuk XLM ini cukup bagus, tinggal tunggu aja dia sampai bergerak di atas moving average. Itu kalian bisa mulai untuk sign entry-nya seperti itu. Oke. Itu untuk SLM kayak begitu. Dan terakhir teman-teman ya, kita akan bahas tentang satu koin yang kecil ya.
yang katanya apa namanya, koin meme terbaik ya, yaitu Doge dan juga Shiba nanti ya. Jadi saya bahas dari Doge dulu, Dogecoin. Nah, untuk Dogecoin dia masih belum ada tanda-tanda yang bagus ya. Kemungkinan dia bakal di-push lagi ke bawah sampai ke level 0,1 mungkin ya. 0,1 dulu itu dikejar sama dia. Itu merupakan angka psikologis, harga psikologis dari Dogecoin. Karena dari trennya pun dia masih bearish seperti ini ya, masih bearish. Kalian bisa entry sebenarnya, ini agak spekulasi, kalian bisa entry sekarang ya karena dia kan ini support ya di 0,169 ini sebenarnya support nih ya 0,164 itu adalah support. Kalau misalnya kalian mau spekulasi silahkan spekulasi di sini, stop lossnya cukup di 0,12 ya, itu kalau misalnya kalian mau spekulasi. Dan tapi kalau saya pribadi, saya lebih baik tunggu sampai ada satu konfirmasi candle ya, entah itu bullish yang kencang, itu baru kalian bisa masuk ya. Karena kalau koin-koin meme seperti ini atau koin community seperti ini, dia kalau muncul satu bullish impulsif yang kuat, itu biasanya ke depannya ngikutin kayak gitu ya. Kemudian ada Shiba Inu ya, Shiba USD. Nah, Shiba ini juga sama ya teman-teman ya, ini level yang harus diperhatikan tuh nanti yang ini menjadi level terkuatnya dia di 0,000231 sampai 2922. Itu menjadi level terkuat untuk Shiba Inu menahan. Jadi kalau misalnya kalian mau cari kesempatan atau mau berspekulasi, mendingan di area tersebut karena stop lossnya atau risk rewardnya akan menjadi lebih bagus lagi. Oke, jadi itu adalah koin-koin yang mau gue bahas hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency. Sudah tadi gue bahas Bitcoin, altcoin, dan juga koin-koin kecil lainnya. Tadi gue sudah bahas teman-teman ya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi ingat teman-teman, gue bukan financial advisor. Jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian harus sesuaikan lagi dengan trading management kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan sekali lagi buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian bisa klik link tersebut buat join. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Kalau kalian disuruh transfer, jangan sampai kalian transfer. Dan juga kalau misalnya kalian suka channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Ya bisa koin atau apapun itu, selama itu berhubungan dengan forex, kripto, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.